Selamat pagi teman-teman. Sekarang di jam tengah 8 pagi ya, di hari Minggu. Ini melanjutkan perjalanan sebelumnya ya. Saat ini saya sedang berada di daerah Pondok Indah. Jadi saya mau menelusuri jalan panjang ini. Namanya jalan panjang ya. Sampai ke daerah Danmogot teman-teman. Dari Pondok Indah ke Danmogot. Nah, di depan sini kita di bundaran Pondok Indah ya. Dan di sini lampu merah cukup lama teman-teman. Jadi kalau kalian misal mau ke Peak ataupun ke jalur Kota Tua dan Mogot lah paling utama. Kalau kalian dari daerah Tangerang, Ciputat ataupun Pondok Indah, jalurnya itu tinggal lurus saja teman-teman sebenarnya di jalur sini ya. Dan sebaliknya juga kalau kalian dari Priuk ataupun dari daerah Kalideres mau ke Tangerang, Tangerang Ciputat ataupun mau ke Citorek, Bogor juga bisa lewat jalur sini teman-teman. Jadi jalanannya itu tinggal lurus saja ya, enak banget. Tapi jalur sini itu dia selalu macet karena banyak lampu merah juga dan putar balikan. Dan tentu saja jalanannya itu cuma kecil ya, termasuk kecil, 2 lajur doang teman-teman. Jadi suka macet. Kalau saya sih sering lewat jalur situ, makanya saya tahu gitu macet-macetnya. Apalagi yang mau ke arah Binus, itu kan selalu macet ya setelah jembatan tol lingkar luar kalau nggak salah namanya. Nah ini kita mau Pondok Indah. Dari sini kita lewat underpass teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya kan udah pernah ke Citorek teman-teman. Tapi jalannya itu sekitar jam 1 malam apa jam 12 malam gitu. Saya jalan. Jadi saya nggak kontenin teman-teman ke Citorek Negeri Atas Awan. Nanti saya paling mau ke Citorek lagi. Paling sendirian ya. Nggak ngajak teman karena pada sibuk. Tapi jalannya itu sekitar jam 5 subuhan atau jam 6 pagi gitu. Karena waktu kemarin saya ke Citorek itu ya karena gelap teman-teman. Kameranya kurang terangnya kalau lewat jalan gelap. Jadi saya nggak kontenin dan hujan juga. Hujan daerah sono awet. Nggak berhenti-berhenti, nggak putus-putus hujannya. Makanya saya nggak kontenin. Paling nanti kita kapan-kapan ke Citorek ya teman-teman. Di depan kita Harley itu. Wah mantap. 2 Harley. Kayaknya mau ke Sensi ya, mau ke Senayan teman-teman. Di depan kira juga Harley teman-teman. Nah kalau kita udah masuk ke jalur sini, jalanannya itu mulai banyak lampu merah ya. Woi pas banget hijau lagi, kita gas aja. Bus, mantep. Kalau kena lampu merah langsung hijau enak ya, kita langsung gas. Dan bisa kalian lihat ya, udah masuk jalan raya panjang atau jalan panjang, jalanannya langsung rame, padat.
Di sini ada pelang Selipi dan Mogot lurus, Meruya Joglo ambil lajur kiri. Jadi di lampu merah depan itu ngambil ke kiri ya teman-teman. Kalau kalian mau ke Meruya atau Joglo. Wih, hijau. Kena nggak ya? Oh, nggak kena teman-teman. Di sini kalau kalian muter balik tapi nggak boleh ya, menuju arah Binus. Nah, di sini titik macet juga nih teman-teman. Selalu macet ya di jalur sini. Tadi kan saya pas di jalan sempit, saya di depan ya. Pas di jalanan kosong Harley langsung lari teman-teman motornya. Karena gini ya, menurut saya ya, kalau kita pakai motor cc kecil, kalau kita bawa ngebut teman-teman, itu kerasa kenceng banget. Kayak misal cuman 70, 80, itu kerasa udah kenceng sekali. Tapi kalau kita pakai motor cc gede, yang udah terbiasa lah ya, udah terbiasa pakai motor cc gede, kecepatan 70-80 itu nggak kenceng teman-teman. Maksudnya standar lah. Karena kan motor cc gede itu biasa di bawah 100 ke atas ya. Karena kalau di bawah 100 itu kadang panas mesinnya ya. Kalau saya denger-denger dari YouTuber lain tuh yang pakai motor cc gede, seperti itu kayaknya. Jadi kalau pakai cc besar, kita pakai motor pelan, apalagi di bawah macet, panas banget ya mesinnya. Kayak waktu itu saya pakai motor temen ya. Kalau saya kan emang nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak ada motor yang cc-nya tinggi gitu, cc besar. Teman saya punya motor GS Suzuki yang 150. Saya cobain teman-teman, saya bawa 100. Udah kenceng banget itu menurut saya, 100 itu. Terus motor CBR atau apa tahu, lupa saya cobain juga. Itu menurut saya udah termasuk kenceng ya. 100 itu. Ini kita udah masuk ke daerah Kedoya teman-teman. Dan penemuan selama ini kita sudah 18 menit ya, kurang lebih. Jadi jaraknya lumayan nih kalau kita lurus terus. Ini posisi kita nggak macet ya. Kalau macet ya mungkin lebih dari setengah jam lewat jalur sini teman-teman. Arah sebaliknya juga sama. Dari sini kita belok ke kiri, kita ngikutin sungai ya. Kalau lurus itu menuju arah Roxy. Di jalur ini kalau udah macet teman-teman, ini panjang banget nih jalurnya. Jadi macetnya itu karena lampu merah pertama nanti di depan yang pintu masuk tol, dan lampu merah kedua yang tol lingkar dalam yang fluid teman-teman. Jadi jalur sini kalau udah macet lumayan capek sih menurut saya. Tapi di Jakarta itu hampir setiap jalan macet sih teman-teman. Kayak misal di daerah Pulau Gadung yang biasa saya lewat ya, Pulau Gadung, depan MOI atau Arta Gading, terus daerah Kemayoran, Ancol karena ada proyek juga ya, tapi sebelum ada proyek juga emang suka macet. Dan Mogot sini, dan Mogot seterusnya ya semua, Kalideres lampu merah, terus arah Cipondo, perbatasan Tangerang dan Jakarta, lalu daerah Cawang,
banyak deh macetnya kalau Jakarta. Jadi hampir setiap titik itu ya macet, apalagi jalan utama ya. Di sini saya lewat bawah teman-teman, nggak lewat atas. Tadi juga kereta baru lewat ya, jadi jalanannya bisa langsung dilewatin. Kalau lewat atas itu sebenarnya nggak masalah, tapi nanti kita ketemu macet teman-teman di depan. Jadinya saya mendingan lewat bawah terus lewat dalam, motong jalan kita. Oh, nggak bisa lewat. Wah, ada acara kah? Baru mau lewat dalam teman-teman, ditutup jalanannya. Oh, bisa nih lewat jembatan situ tuh. Oh, tapi nggak macet, lurus aja deh. Soalnya di sini selalu macet teman-teman, nggak pernah nggak lancar gitu. Di sini kita belok ke kiri menuju arah Kota Tua ya. Dari sini saya masuk ke jalan Kota Tua teman-teman. Dari sini saya masuk ke kiri ya. Nah, ini kita masuk ke Kota Tua. Wow, udah mulai rame ya Kota Tua. Banyak wisatawan dan banyak yang dagang juga nih teman-teman di pinggir jalan. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya sampai di sini saja ya. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali.